Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrudin dari 193A03 dan NIM saya 19210280. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang tema yaitu infrastruktur. Oke, lanjut. Dan di sini saya akan menceritakan tentang pertama, infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Sebagai fasilitas fisik merupakan hal vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Dalam kurung Suhemardi dan Raini D. 2009. Dalam kurung titik. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dan penyediaan air, tenaga air, pembangunan limbah, transportasi, dan pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Oke, baik, saya lanjut. Histori infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda pengertian infrastruktur menurut American Public Works Association di tahun 1974 dalam Kodeyati R 2005 adalah fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dan penyediaan air, tenaga air, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Sedangkan di sini definisi lain infrastruktur menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, jenis infrastruktur ekonomi dan sosial cakup di sini, dan saya lanjut. Jenis-jenis infrastruktur. 1. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contoh, bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dan lain-lain. 2. Infrastruktur keras non-fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lain dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contoh, pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas, dan lain-lain. 3. Infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Sadono tahun 2011, infrastruktur merupakan komponen. Baik, saya lanjut. Dan di sini infrastruktur ekonomi dan sosial. Yang pertama, seperti infrastruktur transportasi. Kedua, infrastruktur jalanan.
Ketiga, infrastruktur air minum. 4. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi. Baik, selanjutnya 1. Sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Greek, tahun 2000. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Di sini, peran infrastruktur sebagai mediator antar sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang, rampung, bahkan tidak berfungsi agar memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakikatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk-makhluk yang lain. Baik, saya lanjut. Perancangan sistem infrastruktur. Tahapan mulai dari studi, perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan sekaligus pemeliharaan merupakan proses yang perlu dilakukan untuk membuat sistem infrastruktur yang terpadu dan menyeluruh. Salah satu tantangan utama dalam perencanaan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterikatan satu sama lain dan dampak-dampaknya. Greek, tahun 1988. Dalam satu keseimbangan yang harmoni. Baik, saya lanjut. Di sini ada sistem untuk sukses perencanaan sistem infrastruktur yang bersifat seluruh tahapan di bawah ini dapat dipakai sebagai salah satu satuan acuan yang meliputi Greek tahun 1988. Yang pertama, perencanaan menyeluruh yang komprehensif, dan kedua, rencana induk untuk setiap pembangunan sistem. 3. Perkiraan biaya. 4. Perencanaan organisasi dan institusi. 5. Perencanaan untuk meningkatkan sistem yang ada. Baik, saya lanjut. Kondisi infrastruktur. Di Indonesia, ranking infrastruktur Indonesia tidak terlalu jelek dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hanya biaya logistik yang muncul jauh lebih mahal dari negara-negara tersebut di ASEAN. Menurut data World Economic Forum atau biasa disingkat WEF, ranking infrastruktur Indonesia di tahun 2014 berada pada peringkat 56 dari 144 negara. Posisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan negara baru perkembangan seperti Vietnam. Menurut anggota lembaga pengkajian, penelitian, dan pengembangan ekonomi, biasa disingkat LP3E, Gada Indonesia Primiana dilansir oleh Husein Miftahuddin Jumat 13 Maret 2015 dari Jakarta, Metro TV News. Meskipun demikian, dalam Logistic Performance Index (LPI), urutan Vietnam lebih baik dari Indonesia. Hal ini jelas membuktikan biaya logistik Vietnam lebih murah dan efisien karena tidak mengalami kemacetan, konektivitas, serta internasional shipment lebih baik ketimbang Indonesia. Ini menunjukkan kondisi infrastruktur Indonesia belum memberikan efek positif pada kinerja logistik. Permasalahan logistik di Indonesia dipicu oleh ketimbangan pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur, di mana 50% pembangunan infrastruktur senilai 62,8 triliun 11 terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan 86% lainnya terbagi untuk pulau-pulau lain. Lanjut.
Maaf, terima kasih. Sekian dari saya, Pak Rudin 1903. Baik, terima kasih. Salam dari Pak Rudin. Terima kasih.